Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa la'ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min al-niyyati waj'al al-niyyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak PU atau Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus DKM Masjid Al-Ikhwan, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristiqomah sebulan sekali berkumpul bersama di tempat ini untuk belajar ilmu agama. Kalau Bapak Ibu bertanya, Ustadz, motivasi apa, cara apa, kiat apa, trik apa yang harus kami lakukan agar kami selamat hidup di akhir zaman? Maka jawabannya, jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Perkuat hubungan dengan para ulama, perkuat hubungan dengan orang-orang soleh. Itu yang akan menyelamatkan kita, bukan harta, bukan jabatan. Apalagi kita punya musuh ini yang sudah pernah mengganggu 124.000 nabi, 313 rasul, 25 rasul yang wajib kita hafal, 5 ul azmi sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu iblis. Sudah mengganggu luar biasa, apalagi orang-orang seperti kita yang lemah imannya. Makanya para ulama pun menjelaskan, kalau iman kita ini ingin bertambah, kalau iman ini ingin kuat, iman ini ingin tebal, caranya apa? Belajar ilmu agama. Apalagi Imam Luqman Al-Hakim pernah mengatakan sekaligus berwasiat kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, manusia itu kalau 3 hari jasadnya, tubuhnya tidak diberikan makan, akan menyebabkan dirinya binasa. Begitu juga kata beliau, hati manusia ini kalau tidak diberikan ilmu agama 3 hari akan menyebabkan mati. Dan tahu Bapak Ibu apa penyebab? Apa dampaknya kalau hati ini sudah mati?
para ulama menjelaskan akan sulit menerima nasihat, termasuk datang ke tempat-tempat seperti ini. Berat, sulit. Menghabiskan waktu Pak Bu berjam-jam dengan alat ini, itu bisa. Nonton televisi berjam-jam bisa. Tapi kenapa duduk cuma 1 jam tidak bisa? Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama tidak pernah dapat ilmu agama. Sehingga entah kenapa kalau nonton TV itu nggak berat. Main HP, apalagi game-game ini, nggak berat. Ngobrol ngalor ngidul nggak jelas sama temennya, nggak berat. Tapi entah kenapa duduk di tempat seperti ini 1 jam aja beratnya minta ampun. Kalau masih ingat kemarin sudah kita bahas ya, ada orang baru duduk 10 menit mama, duburnya itu pantatnya itu kayak ada paku payungnya itu. Udah geser sana geser sini geser-geser, nembus sampai ke rumah ya. Kenapa ya ini? Karena kita sudah terlalu lama. Nah sekarang coba Pak Bu bayangkan, kita kajiannya cuma sebulan sekali. Makanya jangan heran, Ustadz kenapa ya kajian sebulan sekali kok berat ya? Padahal cuma 1 bulan sekali. Bukan karena sebulan sekali, karena sudah lebih dari 3 hari itu loh. Kalau bahasa kita nih offset kalau main bola itu loh. Jadi kalau sudah over kajiannya cuma sebulan sekali, itu sebenarnya sudah masalah. Tapi alhamdulillah Pak Bu, kalau kita lihat akhir-akhir ini, sekarang banyak ulama-ulama kita dari kalangan habaib atau yang tidak dari kalangan habaib, pusat ulama sudah banyak berdakwah di media sosial. Jadi sebetulnya untuk menepis agar hati ini tidak mati itu sebenarnya gampang. Apa? Ini dengan media sosial. Kita lihat kajian live streaming guru-guru kita di media sosial. Itu salah satu sarana prasarana agar kita dapat ilmu agama agar hati tidak mati. Kalau hatinya hidup Pak Bu, datang ke majelis taklim gampang, mendengarkan nasihat mudah, rindu duduk dengan orang-orang soleh, rindu duduk di majelis-majelis seperti ini. Bahkan merasa gelisah kalau seandainya bulan kemarin nggak datang, itu gelisah banget. Termasuk dia sakit, nggak bisa hadir, dia gelisah. Kenapa? Kan hatinya sudah terikat dengan majelis-majelis seperti ini. Oleh karenanya, semoga kita digolongkan oleh Allah orang-orang istiqomah yang bisa hadir ke acara seperti ini, dan semoga ini menjadi muqaddimah kita kelak untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bulan kemarin sudah kita buka dan insya Allah kajian ini kajian rutin. Al-Fakir saya kalau ada kajian rutin itu Al-Fakir saya baca kitab ya. Nah insya Allah kalau tadi di Masjid Al Khairiyah kita baca kitab hadis Arba'in Nawawiyah, insya Allah di sini kita baca kitab hadis Jibril. Nama kitabnya hadis Jibril, pengarangnya Mufti Madinah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Salah satu murid beliau adalah kita punya guru Dr. Ustaz Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharun. Itu alumni daripada Habib Zain bin Smith Mufti Madinah, yang sekarang beliau ini termasuk salah satu tokoh ulama yang disepuhkan di dunia, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab ini nanti akan mengkaji tentang hadis Jibril. Kenapa Ustaz nama kitabnya kok hadis Jibril? Karena ini akan membahas tentang dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah itu di hadis kedua itu ada kisah bagaimana malaikat Jibril belajar sama Nabi. Di hadis kedua itu dibahas nanti panjang lebar di satu kitab ini. Kurang lebih kitab ini sampai sekitar berapa lembar ini? Sampai sekitar 170 lembar. Cuma membahas satu hadis. Hadis kedua itu, hadis di kitab Arba'in Nawawiyah, ceritanya malaikat Jibril waktu datang kepada Nabi dengan pakaian yang serba putih, rambutnya hitam kelimis, duduknya depan Nabi sampai lututnya bersentuh dengan lututnya Nabi, telapak tangannya beliau bersentuhan dengan pahanya Nabi, menyamar menjadi sahabat Dihya Al-Kalbi, salah satu sahabat Nabi yang ganteng gitu lah, ya kayak Kang Yanto gitu ya, baru datang. Kang Yanto ganteng ya, kata istrinya. Sahabat Nabi yang sangat ganteng namanya sahabat Dihya Al-Kalbi, dan itu banyak hikmahnya dan ceritanya. Kenapa kok malaikat Jibril harus pakai pakaian serba putih? Kemudian kenapa kok harus rambutnya klimis hitam kayak gitu? Kemudian kenapa harus duduknya dekat sama Nabi? Kemudian kenapa bertanya mal Islam, mal iman, mal ihsan? Bukannya malaikat Jibril sudah tahu? Kenapa harus tanya tentang tanda-tanda hari kiamat? Nah, itu dibahas Pak Bu di satu kitab namanya Hadis Jibril. Maka insya Allah kita akan mengkaji kitab ini
Tapi nanti kajiannya saya nggak pengen buru-buru ya, santai. Kita ngajinya per bab ya. Kita nggak pengen target setahun hatam. Waduh, nanti nyembelih kambing, nyembelih ayam, nggak paham lagi. Kita ngajinya santai per bab, tapi insya Allah berkah insya Allah. Baik kita membaca kitab Hadits Jibril. Baik, kita sekarang masuk kepada muqaddimah. Jadi yang kita baca muqaddimah ini, apa sih Hadits Jibril itu isinya? Nah, ini di muqaddimah ini akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif al-imam al-habib Zain bin Ibrahim bin Smith nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlaqihi fi dharain amlan qal khutbatul kitab. Pembukaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak para ulama kita itu setiap mengarang kitab, kalau Bapak Ibu perhatikan, pasti awalnya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu kita pahami, itu bukan karena ulama yang ini ngikuti ulama sebelumnya, bukan Pak Bu. Jadi ternyata ada hikmahnya. Kenapa para ulama setiap mengarang kitab itu diawali baca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengikuti hadis Nabi yang Nabi pernah mensabdakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalati fawa aqta. Kata Nabi, setiap perkara yang dianjurkan, dzibalin dianjurkan, perkara yang wajib, perkara sunnah, perkara mubah. Setiap perkara yang dianjurkan, artinya tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, tidak disunahkan baca bismillah. Apa contohnya? Perkara makruh. Makruh itu kan kebalikan sunnah. Kalau makruh itu dikerjakan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Contoh apa? Nyabut uban. Nyabut uban. Nyabut uban itu kan makruh, ya. Kenapa Pak Bu nyabut uban itu makruh? Kata para ulama paling tidak ada dua sebab. Satu, uban itu pengingat kematian. Tapi bukan artinya ubanan mau mati, bukan, jangan salah paham nih. Nanti kepikiran lagi mau tidur, ya Allah saya mau mati, ini ubannya makin banyak ya. Ada kok yang masih muda tapi ubanan ada. Saya punya teman dulu di Dalwa usia 16 tahun udah ubanan. 16 tahun dulu. Nah, saya punya teman di Dalwa itu dulu. Tapi itu sebagai pengingat kematian. Coba Bapak Ibu lihat. Orang yang ubanan, hatta dibotak itu rambut ubannya. Coba lihat, tumbuhnya putih lagi. Nggak mungkin tumbuh jadi hitam apalagi pink. Nggak mungkin. Kenapa? Karena memang untuk mengingatkan kematian. Yang kedua, uban itu kan jadi cahaya nanti di hari kiamat. Sehingga bapak yang uban harusnya bangga. Sekali-kali coba lepas pecinya jalan-jalan. Tampakkan ubannya, lihat nih akan jadi cahaya di hari kiamat. Tuh, bangga harus ya. Makruh. Mau cabut uban biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh, jangan baca bismillah. Atau makan makanan yang bau. Apa contohnya? Bejengkol. Tahu? Bejengkol ya. Itu makruh, ya, favorit makruh. Enggak ya. Jengkol itu kita makan Bapak Ibu atau pete itu akan makruh kalau setelah makan tidak sikat gigi. Oh, jengkol. Jadi makruhnya itu baunya. Jadi bukan cuma jengkol, makan apa itu? Bawang-bawang yang mentah. Pokoknya bau-bau itu makruh. Nah, kata para ulama kalau nggak pengen kena makruh setelah selesai dihilangkan baunya. Ustaz, saya nggak bawa sikat gigi, pakai minyak wangi boleh? Boleh. Pokoknya dihilangkan baunya. Sampai dalam fikih Pak Bu dibahas kalau ada orang mulutnya baunya minta ampun naudzubillah min dzalik, itu nggak wajib sholat Jumat laki-laki yang itu. Ya, contoh siapa? Jangan Kang Yanto lagi ya. Contoh ada si B ya. Mulutnya bau banget. Itu kalau ke masjid sholat Jumat ini orang tadi nggak wajib laki-laki itu untuk sholat Jumat. Saking apa? Saking diperintahkan kita menjaga haknya orang lah. Makanya yang favorit makan jengkol, pete itu, ya silakan dimakan apa-apa. Ya tapi nanti tolong dihilangkan baunya. Jangan malah disebar. Sini mau nyium bau enak. Apa itu? Nah, ini malah bukan makruh, dosa ini namanya. Idza lil muslimin, ganggu orang muslim. Apalagi yang haram. Wah, yang haram enggak boleh. Makruh, bahkan istiza bisa dosa, ya. Mau
mencuri motor orang, mau nyuri motor tetangga, biar berkah nyurinya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak, boleh seperti itu. Ini perkara yang dianjurkan, yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Itu kalau kita baca Bismillah, itu nanti akan dikasih berkah oleh Allah. Berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Contoh, mau ke masjid berjamaah, berangkat dari rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah kasih berkah nanti. Mau ke majelis taklim, baca Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya perkara wajib, sunnah, mubah, itu kalau kita awali baca Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kitab Jawahirul Ru'iyah, syarahnya kita dari Syarbain Nawawiyah, siapa orang sebelum tidur di malam hari membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sekali lagi, siapa orang akan tidur di malam hari, kemudian sebelumnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, dikatakan akan dijaga oleh Allah dari gangguan jin, gangguan manusia, sihir, dan segala macam musibah. Termasuk nih, ada bapak ibu yang katanya kalau tidur mimpinya aneh-aneh terus. Malam ini mimpi disuruh banteng, besok mimpi dikejar sama binatang yang mengerikan. Itu kalau ingin menghilangkan itu, coba diamalkan, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya. Itu dianjurkan, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Termasuk utamanya orang yang suka baca Bismillah itu akan dijaga oleh Allah. Makanya bapak ibu kalau dalam keadaan takut, baca aja Bismillah yang banyak, ya. Contoh, bapak ibu mau lewat kuburan, baca Bismillahirrahmanirrahim, ini insya Allah dijaga oleh Allah daripada yang aneh-aneh. Cuma jangan nantang. Oh, katanya baca Bismillah ini bisa dijaga, uji nyali dia. Akhirnya aneh-aneh, tidur di bawah pindah ke atas genteng nanti. Ya, intinya kalau kita was-was, merasa khawatir, berbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Wa sallallahu subhanahu al-fatha, dan aku meminta kepada Allah al-fatha, pembuka, al-mubin, yang nyata. Wa kamalal yakin wa tamkin, yaitu kesempurnaan keyakinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Al-malikul haqqul mubin, pemilik kebenaran yang nyata. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad dan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi Nabi Muhammad sebagai hambanya dan utusannya. As-shadiqul amin, yaitu yang terpercaya dan amanah. Ini saya bisa panjang lebar di ininya, ya. Biar kita langsung masuk ke pembahasannya. Al-qail, yang mana Nabi pernah bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yuridillahu, ya Allah kehendaki dia, bihi, orang tersebut, khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia masalah agama. Nah, kita bahas sedikit hadis ini. Ini hadis, Pak Bu, kata para ulama, barometer kalau kita pengen lihat hari ini kita dicintai tidak oleh Allah, tinggal dilihat. Kalau kita banyak duduk di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang mengajarkan kita kebaikan, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Apa itu? Allah inginkan dia kebaikan. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah mudahkan dia melakukan kebaikan, termasuk berada di tempat yang baik, kumpul sama orang baik. Itu barometer kalau kita ingin tahu. Contoh, sekarang hari Sabtu. Kira-kira hari Sabtu ini saya dicintai tidak oleh Allah. Tinggal lihat aja. Tempat kita hari Sabtu banyaknya di tempat yang baik atau yang nggak baik. Kalau tempatnya tempat yang baik, berarti Allah cinta kepada kita di hari Sabtu. Tapi kalau ternyata kita banyak di tempat yang tidak baik, berarti Allah benci sama kita. Dan itu menjadi evaluasi bagi kita. Sallallahu wasallama alaihi wa alihi wa sahbihi, dan Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya, wa ala sayyidil anbiya'i wa mursalin, dan juga kepada semua para nabi dan para utusannya, wa ali kullin, dan kepada semua keluarganya, wa sahbihim, dan sahabat-sahabat mereka, wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, dan para pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Amma ba'du. Jadi kalau ada dalam kitab tulisan amma ba'du, itu kalau bahasa Indonesianya namanya alinea baru. Bu tahu alinea baru enggak? Bu pernah sekolah enggak, Bu? Alinea itu apa? Pemisah kalau bahasa kerennya nih. Pemisah antara pembahasan yang pertama, dipisah. Mau masuk pembahasan baru. Nah, itu pakainya amma ba'du. Kalau bahasa Indonesianya alinea, ya.
Yang pertama kali bilang amma ba'du itu dikatakan Nabi Daud alaihissalam. Itu yang pertama kali bilang amma ba'du. Fahadi risalatun mukhtasaratun. Nah, Ibnu bin Said ingin menjelaskan ini kitab apa sih? Fahadi, kitab ini risalatun, yaitu satu kitab mukhtasaratun yang ringkas. Jadi kitab ini Pak Bu nggak panjang lebar banget. Jadi ringkas-ringkas sekali. Tastamilu, yang mencakup kitab ini alal wajibati diniyah, yaitu atas kewajiban tentang masalah agama, min ulumil Islam wal iman wal ihsan al madhkura fi hadis Jibril alaihissalam. Kitab ini kata Ibnu Said kitab yang ringkas, jadi nggak panjang lebar. Cuma nanti kita setiap babnya kita akan panjang lebar, makanya kita baca satu bab saja, satu bab. Ia menjelaskan kewajiban masalah agama dari ilmu Islam, ilmu iman, yaitu rukun Islam, rukun iman, wal ihsan dan ihsan al-madhkura yang disebutkan fi hadis Jibril alaihissalam, dalam percakapan Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Yang tadi sudah kita prolog di awal, kita jelaskan. Jadi kitab ini nanti akan membahas tentang di hadis Arba'in Nawawiyah di saat malaikat Jibril duduk sama Nabi. Kan malaikat Jibril tanya mal Islam, ya kan, dijelaskan sama Nabi. Mal iman dijelaskan sama Nabi. Mal ihsan dijelaskan sama Nabi, dan nanti ada tanda-tanda hari kiamat. Itu nanti dijelaskan banyak lebar di kitab ini. Kurang lebih 170 lembar. Wa huwa marawahul Muslim, yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah memberikan ridhaan kepadanya. Mimma yalzamul mukallafa, yang dianjurkan kepada setiap orang mukallaf yang balik berakal, ma'rifatuha, untuk mengetahui, wa ta'udu alaihi thamratuha, yang mana buahnya akan kembali kepada orang yang mengetahui tersebut. Sehingga hadis kedua itu ya kita harus mengetahui, karena itu nanti menjelaskan masalah Islam, iman, ihsan. Waqad kana Sayyidul Imam Syekhul Islam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, adanya Habib Abdul Haddad, pengarang Rotibul Haddad, yang kita biasa baca rotibnya itu habis maghrib ya. Cuma boleh ya, tidak harus habis maghrib. Karena dalam kitab Syarah Rotibul Haddad itu dianjurkannya baca Rotibul Haddad itu pada maghrib. Cuma kalau ada yang baca pada isya, ada yang baca habis subuh, bebas. Entah naon-naon kumasaina. Tapi kalau minta yang dianjurkan kapan Ustaz Rotibul Haddad, itu pada maghrib. Ada lagi namanya Rotibul Atos. Rotibul Atos, kalau dalam syarahnya Al-Qirtas itu dianjurkannya pada isya. Makanya Al-Fakir saya di Dalwa sama di Al-Bahjah itu Rotibul Atos itu pada maghrib kita bacanya. Kita di Dalwa Rotibul Atos itu nanti pada isya masing-masing. Karena dalam syarahnya itu Rotibul Haddad memang dianjurkannya pada maghrib. Kalau Rotibul Atos pada isya. Tapi kalau seandainya di dua waktu itu kita nggak mampu, bebas. Karena dua rotib ini pengarangnya seorang wali kutub yang sangat luar biasa, dan juga rotib ini sangat dianjurkan dibaca khusus di akhir zaman ini sebagai perlindungan bagi kita. Kalau ingat dulu di Palu berapa tahun yang lalu yang terjadi tsunami itu di Palu, ada satu pondok itu dalamnya nggak kebanjiran, nggak ada yang rusak. Padahal kiri kanan pembangunan rusak semua, banjir rusak. Ini pondok gak ada yang rusak, banjir enggak, rusak enggak. Akhirnya cari tahu kok bisa ini. Punya amal apa? Ternyata di pondok tersebut Pak Bus setiap habis maghrib melazimkan baca Rotibul Haddad. Ada lagi kisah, ada seorang menaruh sepedanya di depan rumahnya. Dari jauh ini sudah ada pencuri, pengen mencuri sepedanya. Di saat pemilik sepedanya sudah masuk, pencuri ini sudah mengambil, mau dibawa kabur. Subhanallah, pas dipegang, kok nggak bisa dibawa kabur? Makin kencang tenaganya, makin lengket lagi, sampai lemes akhirnya sudah. Warga sudah kumpul ini, tapi warga nggak ada yang ngamuk, tapi heran, kok hebat ini? Pencuri mau ngambil sepeda, dibawa kabur, kok malah pencuri jadi lengket? Oh, ini pasti punya alat istimewa yang punya sepeda. Akhirnya datengin ke dalam. Sampai yang punya sepeda ini sepeda kamu mau dicuri nih, mau mencuri. Cuma pencurinya ini nggak bisa kabur katanya. Kamu ini punya amal apa? Kata si pemilik sepeda, saya nggak punya amal apa-apa. Enggak,
pasti ada amalan istiqomah yang melakukan. Nah, mungkin karena ini. Apa itu? Saya habis maghrib melazimkan baca rotibul haddad. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada udzur silakan dilazimkan habis maghrib baca rotibul haddad. Paling cuma 20 menit Pak Bu. Enggak lama. Paling telat 30 menit. Tapi Bapak Ibu akan selalu dijaga oleh Allah. Banyak ya kisah-kisahnya. Di antaranya dulu dikisahkan itu ada di satu desa itu ada namanya jin ifrit, ya, jin yang terkenal jahat. Jin ifrit ini sudah menzinai semua perempuan yang ada di desa tersebut dalam kisahnya. Tinggal satu yang belum zinai, siapa? Anaknya Pak RT-nya ini. Sehingga Pak RT ini ketakutan. Tinggal anak perempuannya dia. Akhirnya di saat Pak RT-nya ini keluar, jin ifrit menyamar jadi bapaknya. Akhirnya disuruh masuk ke kamar dizinai sama jin ifrit. Semuanya sudah dizinai. Subhanallah, ada seorang ulama dari kalangan habaib itu terdampar di pinggir lautan. Satu orang ini memberanikan diri bercerita. Akhirnya kata ulama dari kalangan habaib ini, udah nanti mulai besok kita baca rotibul haddad. Akhirnya setiap maghrib Abu baca rotibul haddad. Akhirnya si RT ini dalam kisah itu mimpi ketemu jin ifrit, diajak dialog, diajak ngobrol. Hey jin, oh iya manusia ada apa? Mungkin bahasa kita gitu ya. Kenapa kamu nggak pernah mampir ke desa saya lagi? Jadi kangen si RT ini. Kenapa kamu nggak pernah ke desa saya lagi? Kata jin ifrit, bagaimana saya mau masuk? Setiap saya mau masuk ke desa kamu ada panahan dari api yang menyerang saya. Makin saya ingin masuk, panahannya makin banyak. Sehingga sudahlah saya cari tempat lain saja. Ternyata itu terjadi setelah baca rotibul. Makanya coba Bapak Ibu dilazimkan habis maghrib sekali aja ya. Paling cuma 20 menit, paling telat 30 menit. Tapi Bapak Ibu akan dijaga oleh Allah. Apalagi sekarang terkadang ada musibah-musibah. Ya naudzubillah dari kita nggak tahu tiba-tiba terjadi. Nah, dengan baca rotibul haddad ini, insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Abdul Haddad ini juga mengomentari Pak Bu tentang masalah hadis Jibril ini. Apa kata beliau? Yaqulu, beliau berkata, nawaddu, kami menginginkan an-nasroha, untuk menjelaskan fi risalatin jami'atin, dalam satu kitab hadis Jibril hina ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ceritanya malaikat Jibril di saat datang kepada Nabi, wa indau ashabahu, di saat bersama sahabat-sahabat Nabi, faqala ba'da khurujihi, yang mana setelah keluarnya malaikat Jibril berkata, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Indah bimakna, yang kurang lebih artinya seperti itu. Jadi sampai Imam Haddad, seorang wali kutub di zamannya 60 tahun beliau jadi wali kutub paling lama. Dan beliau ini salah satu keistimewaannya, beliau ini kalau ada permasalahan masalah hadis Nabi, itu nanyanya langsung sama Rasulullah. Dan Rasul langsung menjawabnya. Ini makom yang paling tinggi. Bisa berjumpa dengan Nabi kapanpun yang diingat. Ini makom paling tertinggi. Dan itu Imam Haddad mendapatkannya. Jadi Imam Haddad ini kalau ada masalah hadis, contoh ada bingung nih baca hadis, maksudnya apa ya? Tanyanya langsung sama yang menceritakan hadis itu, yaitu Rasulullah. Dan Rasul langsung menjawabnya. Faja'alna qaula wa hadhihi, faja'alna, maka kami menjadikan qaulahu, ucapan Imam Haddad ini, hadakal isarati bil idni fi jam'i ma balagha ilai ilmuna ala qasir. Jadi Habib Zain bin Semita Bu mengarang kitab ini dapat bisyarah daripada Habib Abdul Haddad. Yang Habib Abdul Haddad itu mengatakan kami ingin menjelaskan hadis Jibril. Cuma lalu Imam Haddad nggak sampai menjelaskannya. Lalu Habib Zain bin Semit mengambil keberkahan daripada kalamnya beliau sehingga dijelaskan apa sih inti hadis Jibril itu. Jadilah kitab yang sekarang kita jadikan rutinan. Jadi ngambil berkah ini dianjurkan Mbak Bu. Namanya adalah bertabaruk. Namanya apa? Tabaruk. Tabaruk itu adalah kita meminta sesuatu bekas dari orang-orang soleh. Dan itu disunahkan, dianjurkan. Contoh, di zaman sahabat Khalid bin Walid, itu di saat beliau berperang, itu apa namanya, penutup kepala besinya ini itu hilang.
Ini lagi perang ini, lagi berkecambuk. Ini sahabat Khalid bin Walid Pak Bu, pusing mencari penutup kepala perisainya yang dari besi itu. Dicari. Setelah dapat, sahabat-sahabat heran. Hei Khalid, kita ini masih perang, berkecambuk. Bukannya kamu fokus melawan musuh, malah fokus mencari penutup kepala besi tersebut. Apa kata sahabat Khalid bin Walid? Di dalam penutup kepala besi perang ini ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama mengatakan kenapa sahabat Khalid bin Walid itu kalau memimpin peperangan tidak pernah kalah. Coba ibu baca sejarah sahabat Khalid bin Walid. Semua peperangan yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid nggak pernah kalah. Semuanya menang. Makanya julukannya apa? Saifullah. Pedangnya Allah. Nggak pernah kalah Pak Bu. Semua peperangan. Bahkan tadi kita cerita di Masjid Al-Khairiyah tentang perang Mu'tah. Pernah dengar? Ada perang namanya perang Mu'tah. Perang yang mana di perang tersebut kaum muslimin melawan orang Romawi. Tahu Bapak Ibu jumlahnya berapa? Kaum muslimin cuma 3.000 melawan 150.000. 3.000 orang lawan 150.000. Itu kalau kita kalkulasikan, kita pakai hitung-hitungan. Satu sahabat lawan 50 orang, bayangkan. Coba, siapa orang paling kuat di sini? Ayo coba. 1 lawan 50, berani nggak? Mikir, jangankan 50 lawan 3 aja udah mikir, lawan 5 udah mikir, ini 50. Tapi sahabat Nabi nggak ada yang mundur, nggak ada yang gentar, maju. Waktu itu Pak U, Nabi sampai mengangkat 3 jenderal sekalipun. Mengangkat 3 jenderal sekaligus. Kata Nabi, perang ini yang menjadi pemimpinnya, yang memegang bendera adalah sahabat Zaid bin Harisah. Sahabat yang dulu pernah menemani Nabi di saat Nabi mendatangi daripada kuburan ibunya. Kemudian kata Nabi, kalau sahabat Zaid bin Harisah gugur, yang akan memegang kepemimpinan adalah sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib. Kalau nanti sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib gugur, yang akan memimpin selanjutnya adalah sahabat Abdullah bin Rawahah. Sudah. Ternyata Pak Abu, Nabi bicara seperti itu nggak sembarangan. Ternyata di saat perang, sahabat Zaid bin Harisah gugur, meninggal mati syahid. Lalu sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib megang bendera. Kemudian di saat memegang, tangan kanan yang dipakai memegang bendera ini Pak Abu, diputus dengan pedangnya orang kafir. Putus tangan kanannya. Dipegang pakai tangan sebelah kiri. Diputus lagi tangan sebelah kiri. Dipegang pakai dadanya. Ditusuk dari depan, mati syahid. Makanya sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib ini julukannya sahabat Ja'far At-Toyar. Ja'far At-Toyar. Kenapa dinamakan At-Toyar? Sahabat yang mengorbankan 2 tangannya untuk memegang bendera Islam. Diganti Toyar itu artinya orang yang punya 2 sayap. Nanti kalau semoga kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau di surga kita lihat ada sahabat Nabi yang dia terbang dengan sayapnya. Itu sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib yang mengorbankan 2 tangannya untuk membela agama Islam. Akhirnya setelah beliau meninggal Pak Bu, sahabat Abdullah bin Rawahah lanjut memegang bendera dan meninggal lagi. Setelah meninggal siapa yang megang? Nabi tidak menyebutkan yang keempat. Akhirnya sahabat Khalid bin Walid yang ikut perang waktu itu diambil itu bendera, karena kalau dalam peperangan itu kalau bendera jatuh itu kalah. Di saat akan jatuh Pak Bu, dipegang oleh sahabat Khalid bin Walid, dan seketika itu juga sahabat Khalid bin Walid menyuruh mundur. Dan ini suatu yang baru ini. Karena beliau yang megang bendera, semua sahabat Nabi mundur. Setelah mundur, ternyata sahabat Khalid bin Walid mundurnya bukan karena takut Pak Bu. Diatur strategi. Kenapa? Sahabat Khalid bin Walid sudah ngelihat ini nggak bisa dipertahankan. Dipertahankan pun malah nanti banyak yang meninggal dunia. Akhirnya disuruh mundur. Tahu Bapak Ibu? Di saat suruh mundur itu bukan karena takut, mengatur strategi perang. Jadi sahabat Khalid bin Walid itu sahabat yang di saf pertama ditukar dengan sahabat yang di saf ketiga. Jadi saf ketiga maju ke saf yang pertama, saf pertama mundur ke saf yang ketiga. Saf yang kedua disuruh mundur, saf yang keempat disuruh maju. Ditanya, kenapa wahai Khalid seperti ini?
biar orang Romawi menyangka nanti kita dapat bantuan dari Madinah. Dan sahabat Khalid mengatakan, nanti kalau kita masuk ke medan laga, tolong semua sahabat Nabi menendangkan kakinya ke tanah agar debu berterbangan dan mereka seakan-akan melihat sahabat-sahabat Nabi ini makin bertambah banyak. Ternyata Pak Bu, waktu yang ditentukan orang Romawi sudah kumpul di sana. Kemudian kaum muslimin berangkat dari depan dan memainkan daripada debu, dan orang Romawi ketakutan. Kenapa? Kok yang depan kok beda orangnya? Padahal cuma diganti barisannya. Kok beda loh? Ini yang belakangnya kok beda lagi? Akhirnya orang Romawi ketakutan. Kemarin kita perang sama mereka, kita ini hampir kalah katanya. Mereka ini 3.000, kita 150.000, kita hampir kalah. Apalagi sekarang dapat bantuan dari kota Madinah, pasti kita akan kalah. Bagaimana? Mundur. Orang mundur, nggak jadi perang. Karena apa? Kelihayan daripada strategi perang sahabat Khalid bin Walid. Jadi sahabat Khalid bin Walid ini Pak Bu dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Nah, fafahimna al-fatir. Kemudian juga dengan pemahaman kami yang sedikit. Jadi tawadhunya bin Sami. Jadi kami ini mengarang kitab ini itu karena mengambil berkah daripada ucapan Imam Haddad dan dengan pemahaman kami yang sedikit. Mimma huwa kasyarhi limastamala alai hadisul madkur. Dengan sesuatu yang disyarahkan sebagaimana yang tercakup dalam hadis Jibril. Jadi kitab ini membahas hanya tentang hadis Jibril saja. Wa nas'alullaha, dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yasraha lana sudura, untuk melapangkan dada kami, wa yassira lal umura, dan memudahkan perkara-perkara bagi kami. Innahu azizun ghafur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dan Maha pengampun, halimun, Maha bijaksana, syakurun, Maha syukur. Wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadis fa naqulu, maka kami memulai ya hadis ini. Jadi ini hadis yang dinamakan hadis Jibril Pak Bu. Nanti kalau pengen lihat di hadis kitab Syarh Nawawi. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, beliau berkata, bainama nanu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Kami ini pernah duduk, kata sahabat Umar bin Khattab, dengan Nabi Muhammad SAW suatu hari. Ittala alian rajulun. Tiba-tiba kami nggak tahu datang seorang laki-laki. Ini nggak tahu, kami nggak ada yang kenal nih. Laki-laki datang kepada kami. Sadidu baya bisiap, pakai pakaian sangat putih. Jadi putihnya ini putih sekali. Sadidu sawadi sa'ar. Rambutnya hitam kelimis. Ya, hitam kelimis. Rapi. La yura alai atharu safari. Kita ini yang di majelis itu, kita nggak lihat orang ini kayak dari bepergian. Artinya ini orang kan bukan orang setempat, bahasa kita tahu. Artinya dari jauh. Tapi kok nggak ada bekas bepergiannya, istilahnya debunya nggak ada, kotor-kotorannya nggak ada. Jadi pakaiannya putih sekali dan rambutnya hitam pekat. Harusnya kalau pemikiran kita harusnya kotor, ada debunya, ada bekas-bekas perjalanan. Ini tidak ada sama sekali. La yura ali atharut safari wa la ya'rifu min ahadun. Sampai kata sahabat Umar bin Khattab, kami ini semua enggak ada yang kenal sama orang ini. Artinya nih seorang musafir, harusnya pakaiannya tuh kotor, kena debu, rambutnya itu juga enggak rapi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini laki-laki Pak Bu duduk di depan Nabi. Sangat dekatnya sama Nabi, fa asnada rukbatai ila rukbatai. Lututnya laki-laki ini itu bisa bersandar dengan lututnya Nabi, artinya dekat banget sama Nabi. Wa wada'a kaffai ala fahidai. Kemudian bisa meletakkan telapak tangan itu ke pahanya Nabi, saking dekatnya. Wa qala ya Muhammad. Kemudian laki-laki ini berkata, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahu kepada aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi berkata, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur Ramadan wa tuhajjal bait in istata'a ilaihi sabila. Dijelaskan sama Nabi, apa itu Islam? Nabi jelaskan, Islam itu kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Malaikat Jibril ini cuma menjadi sahabat Nabi, nanti kita jelaskan. Menjadi sahabat dari Al-Kalbi, sehingga sahabat ini nggak ada yang tahu ini malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi sudah menjelaskan Islam yang ditanya. Ini laki-laki bilang apa? Sodakta, betul apa yang kau ucapkan wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, kata sahabat Umar, kami ini heran sama laki-laki ini. Herannya kenapa? Yas'alu, dia tanya sama Nabi, wa yusaddiqu, tapi dia membenarkan. Artinya kok kayak ngetes ini orang ini. Nanya, dia yang benerin dan dia yang membenarkan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi. Harusnya kan kalau orang nanya ya dengerin, ini enggak betul yang kamu ucapkan. Berarti ini kan kayak ngetes ini orang ini. Qala fa'akhbirna lil iman, beritahu aku tentang iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Beritahu wahai Muhammad apa itu iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman juga engkau kepada malaikat, kitab-kitab yang Allah turunkan, para utusannya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan juga tentang takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Ngomong lagi laki-laki, betul apa yang kau ucapkan wahai Muhammad. Qala fa'bina al-ihsan. Sekarang beritahu aku apa itu ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kata Nabi, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa menghadirkan keyakinan kamu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakini Allah melihat kamu. Ini Al-Fakir saya nggak jelaskan ini karena nanti ada perbabnya ya. Ini cuma kita baca dulu. Qala fa'abini anisa'ah. Beritahu aku wahai Muhammad apa itu hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'alam wa sa'il. Yang bertanya itu lebih tahu kata Nabi Muhammad daripada yang menjawab. Qala, maka Nabi menjelaskan fa'akhbirni an amarotiya. Lalu laki-laki bilang, sudah, kalau kamu tidak tahu kapan hari kiamat, beritahu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tandanya apa? Qala, Nabi mengatakan antalidal ammatu rabbataha. Banyaknya anaknya durhaka nanti kalau mau datang hari kiamat, kata Nabi, banyak anak yang durhaka. Sekarang ini kita banyak lihat di televisi, di media sosial, di antara kita juga. Wa an tarul hufatal uratal ala. Kamu akan lihat nanti banyak orang-orang yang tidak pakai sendal dan tidak pakai baju. Li'asai wa yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan lihat juga tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi, orang banyak bermegah-megahan tentang bangunan. Mau bangunan yang sifatnya duniawi atau bangunan ukhrawi. Oh, banyak orang berlomba-lomba bangun masjid, musola, pondok. Tapi kadang-kadang nggak membedakan yang di masjid yang sholat berapa orang. Pokoknya bagus-bagusan. Jadi niatnya bukan untuk syiar, untuk bangga-banggaan. Suman talaqo. Kemudian laki-laki ini pergi. Falabistu malian. Kemudian kita ini diam, kata sahabat Umar. Ini laki-laki setelah nanya, Pak Abu, pergi aja ngeloyong kalau bahasa kita nih. Gak permisi, gak apa. Udah nanya panjang lebar, keluar aja ngeloyong. Falabistu malian. Kita ini yang lihatnya nih bingung, sampai diam. Sumakola ya Umar. Kemudian Nabi tanya sama sahabat Umar, wahai Umar, ada dari mana Sa'il? Kamu tahu tadi yang bertanya itu siapa? Lalu sahabat Umar mengatakan, kultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, wahai Rasulullah. Fa'inau Jibril, qala, Nabi berkata, tadi itu yang datang malaikat Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Tadi yang datang malaikat Jibril, untuk apa datang ini? Ngajari kalian tentang masalah agama. Rawal Muslim, riwayat daripada Imam Muslim. Sekali lagi Al-Fakir saya tidak jelaskan masalah yang panjang lebarnya, nanti setiap babnya ada ya. I'lam, ketahuilah, hadal hadis. Hadis ini kamastamal ala arkanid-din. Hadis ini mencakup tentang rukun agama. Ini kayaknya masih agak asing. Cuma ada sebagian orang mungkin pernah nanya, apa rukun agama? Sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Rukun agama itu Bapak Ibu ada 3. Ya, dijelaskan di sini. Apa itu rukun agama? Arkanuddin salasa.
rukun agama itu ada 3 wahiyah. Apa itu? Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ini rukun agama. Jadi kalau ada orang tanya, apa itu rukun agama? 3. Islam, iman, ihsan. Wal ihsan faqad tadammana aidan anwal ulumi salasati. Dan begitu juga tercakup macam-macamnya ilmu dari 3 perkara tadi. Apa itu? Fal awwalu ilmul fiqhi. Yang namanya rukun agama yang pertama Islam itu adalah rukun ilmu fikih. Wa wal ilmu bil ahkam. Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum. Asyariyati, syariat Nabi, al amaliyah yang dikerjakan, allati faradallahu al qiyama biha, ya Allah wajibkan kita untuk mengerjakannya alal muslimin wal muslimat, atas semua laki-laki muslim dan semua perempuan muslimat. Jadi Islam itu Pak Abu yang isinya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu ilmu masalah fikih. Watani yang kedua, apa itu? Iman. Mengandung ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tentang masalah tauhid. Apa itu? Beriman sama Allah, beriman kepada malaikat, sampai akhir itu masalah ilmu tauhid. Wahwa yaitu mayajibu i'tiqadu, yang seorang muslim-muslimah wajib berkeyakinan alal mukallafi, kepada orang yang mukallaf, minal ilahiyati wan nabawiyati wa sam'iyati, yaitu tentang Allah, tentang Nabi, dan juga tentang perkara-perkara keimanan yang lainnya tadi. Jadi ilmu iman itu mengandung namanya ilmu tauhid. Wathalis yang ketiga ilmu tasawuf, masalah ihsan. Kita ibadah seakan-akan kita menyaksikan Allah. Kalau kita tidak bisa menghadirkan kita menyaksikan Allah, ingat Allah melihat kita, itu namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu 3 ini Pak Abu, fikih, tauhid, tasawuf dari dulu itu sudah ada. Dari mana? Ini dari hadis Jibril tadi. Wathalis ilmu tasawuf, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Wahwa yaitu adalah ilmu akhlaqil qalbi, yaitu ilmu masalah hati. Ya, ilmu masalah hati dari itu sudah ada, yaitu tentang masalah ihsan. Allati yajibu 'alal abdi, yang wajib atas seorang hamba, an yatahalla biha, untuk memiliki hal tersebut, minal munjiyati, agar terselamatkan dari kebinasaan. Wa yatakhalla anha, dan harus menghindarkan daripada perkara-perkara yang jelek masalah hati, minal muhlikat, agar tidak menjadi orang yang binasa. Fahadil ulumu salah satu, ilmu yang 3 ini yajibu ala kulli mukallafin, wajib orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Balik, berakal. Wajib mempelajari 3 ilmu tadi. Ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf itu wajib. Talabuha wa takhlisuha, untuk belajar dan mendapatkannya. Wala rukhsata lahu fi tarkiyah, dan tidak ada maaf bagi Allah kalau kita tidak mengerjakannya. Kenapa kamu nggak sholat? Saya kira sholat itu bukan wajib pun, nggak bisa. Karena itu sudah diwajibkan untuk dipelajari. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sudah pernah menjawab, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini saya jelaskan sedikit ini ya. Ada sebagian orang ini salah paham. Cari ilmu sampai ke negeri Cina. Dikira kalau belajar ilmu agama harus belajarnya ke negeri Cina. Oh, ini ngantuk. Jangan-jangan belajarnya ini. Arti belajar, kata Nabi, sampai ke negeri Cina, ini bukan artinya belajar istilahnya dengan bukan. Yang dimaksudkan itu apa? Kita wajib belajar walaupun jaraknya jauh. Habib Abdul Haddad dalam kitab Nasirnya menjelaskan hadis ini. Apa maksud arti Cina di situ? Cina di situ maksudnya adalah satu, itu tempat yang paling jauh waktu itu dari Saudi Arabia. Tempat paling jauh Pak Bu dari Mekah Madinah waktu itu Cina. Sehingga kita belajar walaupun jauh, ibaratnya sampai ke negeri Cina, tetap wajib kita belajar. Nah sekarang ustadz ulama banyak, masjid banyak rutinan, musola banyak rutinan, di media sosial ada, maka lebih wajib lagi kita untuk belajar, tidak ada alasannya. Yang kedua, kenapa kok harus ke negeri Cina? Karena Cina itu adalah tempat yang waktu itu cuacanya paling ekstrem dengan dingin, dan orang Arab paling nggak mampu dengan dingin. Jauh tempatnya, cuacanya sangat tidak mengenakan, tetap kita wajib belajar ilmu agama. Bukan artinya belajar Islam di negeri Cina, bukan. Faina talabal ilmi, karena semuanya mencari ilmu itu hukumnya apa? Faridotun, wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Ini yang bulan kemarin kita jelaskan, paling banyak orang masuk neraka itu bukan karena maksiatnya, tapi paling banyak orang masuk neraka karena tidak belajar ilmu agama.
Wahada dan kitab ini awanu syurufi tilkal ulum bi'audil ibarat, yaitu awal-awal syariat ilmu-ilmu yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Liyasula darsuha alal mubtadi'in, agar dipermudah untuk mempelajarinya bagi para pemula, minal banin wal banat, bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kitab ini hanya sebagai kitab kecil pemandu bagi orang yang ingin belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini kitab ini kata beliau. Wa nas'alullaha ta'ala, dan kami meminta kepada Allah taufiqon, yaitu petunjuknya, lisadat, dalam melakukan hal ini, wa hidayatan, dan juga petunjuk, lisabilir rosyad, untuk kepada jalan petunjuk, wa hasbi, dan Allah lah yang melindungi kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah lah yang memiliki hambanya dan Allah lah yang memberikan kemenangan. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Ilaihil masir, kepadanya tempat kemenangan, atau kepadanya tempat kembali. Baik, itu asal muasal kenapa Habib Zain bin Semit nulis kitab ini. Nah, nanti pertemuan yang datang kita masuk ke masalah Islam. Nah, tadi dibahas ya, ada masalah Islam, iman, ihsan. Nanti ini masalah Islam. Apa itu Islam ya? Dan apa juga dengan perkara-perkaranya nanti akan kita bahas. Setelah Islam nanti ada syahadat. Apa itu syahadat? Nanti kita bahas panjang lebarnya. Ini pokoknya kitabnya ini ajib. Pokoknya kan kita bacanya pelan-pelan, tapi insya Allah kita akan menjelaskan panjang lebar di dalamnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan dari jamaah laki-lakinya. Dua mungkin ya. Kalau satu nanti barangkali ada dua kayak tadi. Mungkin dua pertanyaan dari jamaah laki-laki yang mewakili, dua pertanyaan dari jamaah perempuan yang mewakili, dan pertanyaan bebas, tidak harus sesuai tema. Wallahu a'lam bishawab. Persilakan, barangkali akan ada yang bertanya dari jamaah laki-laki. Berapa Bib? 2 orang? 1 orang? Ya, 1 orang dulu. Bebas. Oh, bebas katanya. Dibatasi sebanyak 50 pertanyaan ya Bib. Sudah malam tadi. Silakan. Barangkali ada yang mengawali bertanya. Nanti sih di periode berikutnya harus ada yang menyiapkan pertanyaan. Kalau di jamaah Al-Khairiyah tuh saya lupa namanya itu Bapak siapa, setiap kali ada kajian itu selalu pertama angkat tangan bertanya. Walaupun kadang-kadang pertanyaan itu sangat sederhana sekali, tapi artinya menyimak gitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau memang wah Bib di sini udah paham semua Bib. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gak ada yang bertanya rupanya. Maka silakan ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ayo. Gimana Bib kalau yang bertanya dikasih hadiah batik Bib? Boleh. Mestinya begitu Bib, ini ditantang ini. Ayo siapa yang bertanya hadiahnya batik? Pak Haji, ya. Kalau yang tanya dikasih batik, kalau yang jawab dikasih apa? Martabak aja yang silakan ibu-ibu, masya Allah sudah dikasih hadiah, tetap nggak bertanya. Kalau sudah nanya, akhiri dengan doa Bib. Antum nanya. Ayo bapak-bapaknya juga. Suherti nggak ada yang bertanya? Masya Allah. Kasih pembukaan. Oh, pemanasan dulu ya. Karena belum masuk isi. Oh, segitu sudah 1 jam tuh, masya Allah. Ya, kita bersyukur karena kita di sini kajiannya pada Isya. Kalau tadi yang di Masjid Al-Khairiyah karena habis maghrib jadi terburu-buru Habibnya. Ya, alhamdulillah kita di sini cukup panjang nih Habib nih. Ya. Bagaimana? Dik, bertanya Dik, Mas Santo. Empat mata ya. Baik, jika sekiranya tidak ada yang ditanyakan, insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya
mohon dipersiapkan pertanyaan karena di sini alhamdulillah di sini ada Ustadz Agus yang senantiasa membimbing jamaah di semuanya. Kemudian juga di sini tuh ini Ustadz Tengkos nggak ada ya. Kemudian banyak di sini, jadi Kiai Haji Mautus Khalilnya sendiri juga dulu ya senantiasa membimbing kami semuanya. Tapi insya Allah kalau ilmu itu biasanya terus ya kita berkembang, jadi ada kajian baru. Seperti saya sendiri juga baru dengar ada namanya apa kitab Hadis Jibril ini ya. Ini dikasih hadiah batik nggak ada jawab, hadiah kopi nggak juga jawab, ada kopi nggak juga. Oh, dikasih hadiah kerudung ada sampai nggak jawab. Baik, kalau begitu Bib tutup dengan doa aja Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang nanya aja, Pak Haji yang jawab. Nah, masya Allah ala kulli hal. Jadi kalau nggak ada yang bertanya berarti nggak ada masalah. Alhamdulillah gitu. Berarti selama sebulan tuh nggak ada masalah. Nah, ini sedikit ada amalan Bapak Ibu. Ini kita lazimkan di Dalwa. Di pondok ini selalu kita baca. Sekarang ini kan kadang banyak orang itu kalau ada problem tuh kadang-kadang mengambil tindakan yang gegabah, merugikan banyak orang bukan hanya dirinya sendiri. Bahkan naudzubillah dari sampai mengakhiri hidupnya. Kayak tadi pagi ya Pak Al-Fakir saya lihat di TikTok itu ada seorang anak sampai membunuh ayahnya atau ibunya sendiri gitu. Dan akhirnya ayahnya atau ibunya nggak sampai terbunuh. Itu gara-gara apa? Ada problem, tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang over. Bahkan kayak kemarin itu yang sempat viral, ada seorang pekerja di air galon, dia memutilasi bosnya gitu kan, yang di apa, taruh di semen apa itu. Dan itu ternyata karena apa? Karena ada problem, cuma dia tidak bisa menyelesaikan, membuat dirinya tenang, sehingga dia akhirnya mengambil sikap yang terkadang di luar nalar umumnya manusia. Nah ini ada amalan, silakan Bapak Ibu nanti dilazimkan. Nanti kalau saya ngasih amalan nih lebih besar Pak Haji daripada bertanya nih. Dibaca habis sholat 5 waktu 1 kali saja, baca surah Al-Insyirah. Al-Insyirah, Alam Nashrah. Itu dibaca 1 kali saja. Ya, setiap habis sholat 5 waktu, tangan kanan Bapak Ibu pegang ke dada sebelah kiri. Baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na sampai akhir ayat. Ya. Itu keutamanya apa? 1, akan diberikan ketenangan oleh Allah setiap dia punya masalah. Karena yang paling penting Bapak, orang kalau punya masalah itu 1, tenangkan dirinya dulu. Orang kalau punya masalah, dia nggak bisa menenangkan dirinya dulu. Dia nanti akan mengambil sikap yang merugikan banyak orang. Sehingga Bapak Ibu kalau punya masalah sudah nggak usah mikirin dulu, tenangkan dulu Bapak Ibu punya diri. Kalau sudah tenang, nanti berpikirnya jernih, ngambil sikapnya juga baik. Tenangkan dulu. Kemudian yang kedua, setelah diberikan ketenangan oleh Allah, nanti akan selalu diberikan oleh Allah kemudahan untuk keluar dari setiap masalahnya. Dikasih ketenangan oleh Allah dan diberikan solusi dalam setiap masalahnya. Baca apa? Al-Insyirah, Alam Nashrah. Tangan kanan pegang ke dada sebelah kiri, baca sekali saja habis sholat 5 waktu, insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hajatnya genting bagaimana Ustadz? Di ayat yang ke-7 berhenti. Wa idza faraqta fansab, berhenti. Hadirkan niat-niatnya. Ya Allah, hamba punya masalah ini. Termasuk Anda yang jomblowati, yang selalu nggak tenang, ngelihat orang resepsi itu liar. Ya Allah, dia lagi yang nikah saya kapan? Dapat undangan kapan? Saya ngundang orang. Nah, nanti sok dibaca fa idza faraqta fansab. Kawin ya Allah, kawin ya Allah. Yang udah nikah jangan siap, udah nikah kan, mau nikah lagi, ya apa sih. Jadi nanti yang punya masalah genting berat ini di ayat ke-7 berhenti dulu. Fa idza faraqta fansab, hadirkan niat-niat, selesai tutup. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Itu diamalkan. Tapi ingat kata para ulama, suatu amalan itu kurang akan berfungsi maksimal kalau membacanya tidak
maka baca dengan istiqomah. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ini saya sudah 2 kali rutinan ya, bulan kemarin dan sekarang. Nah nanti di bulan Oktober, sekarang Agustus, bulan depan September, bulan depan Oktober. 2 kali ini saya hadir terus ya. Insya Allah 3 kali besok saya hadir. Tapi nanti bulan Oktober saya minta gantian Bapak Ibu yang datang ke Kuningan. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu nggak datang, nanti saya akan kontak-kontak sama Haji Komar. Lanjut nggak di sini kajiannya? Ya. Ya. Nanti insya Allah tanggal 8 Oktober Bapak Ibu di Masjid Al-Fakir Al-Wasilah kita punya acara besar 2, Maulid dan Milad. Kemarin Milad dengan guru kita Buya Yahya. Ini nanti Maulid, insya Allah nanti akan ada acara besar kita di majelis, insya Allah tanggal 23 Rabiul Awal atau bertepatan 8 Oktober hari Ahad jam 8 pagi. Ya. Pak Haji, bukan catat Pak Haji, bisnya katanya dicatat. Bisnya yang dicatat. Ya. Nanti saya tunggu ya. Jadi nanti ada majelis Al-Ikhwan dan majelis Al-Khairiyah. Paling enggak nanti ada 2 bis. Nanti saya tunggu di depan. Kalau bis Al-Khairiyah nggak datang, bis Al-Ikhwan nggak datang, nanti saya minta Kang Lutfi musyawarah maji. Kira-kira lanjut, badai lanjut atau enggak? Ya, jangan kalah. Kita punya di Purbalingga datang 2 bis. Nah, boleh nanti. Sumedang kemarin datang 2 bis. Majalengka kemarin datang 2 bis. Ini Bandung jangan sampai kalah. Apalagi cuma 2 jam, Pak Haji. Sekarang dekat kan? Cuma 2 jam nih pakai tol Cisundawu itu cuma 2 jam. Anggaplah bis 3 jam. Ya. Pokoknya ditunggu ya. Berangkat habis subuh jam 5, nyampe sana paling enggak jam 8, setengah 8. Ya. Pokoknya ditunggu, nanti bulan depan Al-Fakir ingatkan lagi. Jangan lupa 8 Oktober 23 Rabiul hari Ahad, hari libur. Sengaja kita pilih ini hari libur. Hari Ahad ya jam 8 pagi ya. Nanti untuk masalah bis juga jangan dibebankan Haji Komar, kesian. Semuanya Haji Komar. Jangan 3 ya. Jangan Haji Komar 3/4-nya aja. Bapak Ibu 1/4-nya aja. Ya, jangan setengah ya. Surganya biar banyak. Ya. Kapan lagi dapat? Siapa tahu nanti Haji Komar masuk surganya pakai bis nanti. Tapi Bapak Ibu naik apa nanti? Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita tutup dengan sholat ghusl 3 kali. Sudah kamu mau ikan nasi belum? Sama Haji Komar. Iya, baik Bapak Ibu, dan minta doanya. Saat ini Al-Fakir di Al-Wasilah sedang membangun kamar untuk santri. Kita pondok itu belum ada, Bapak. Sebetulnya belum ada. Cuma santrinya sudah ada 7 orang. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kita sekarang punya tanah sendiri, punya majelis, punya aula sendiri. Di dalamnya ada kamar santri, ada ruang media, ada dapur, dan juga ada kamar mandi 2. Dan sekarang kita lagi bangun di lantai 2 untuk apa? Untuk kamar santri. Karena yang bawa rencana buat ruang arsip. Mohon doanya agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termotivasi dengan guru-guru kita di Dalwa dan di Al-Baja Buya Yahya, kalau berdakwah itu harus berkembang. Jangan mau kalah sama orang yang cari duit. Orang cari duit itu setiap harinya mikir bagaimana hari ini saya untung 10.000, besok harus 20.000. Nah, kita yang cari akhirat, cari ridhonya Allah, cari surganya harus lebih semangat. Nah, sehingga Al-Fakir saat ini sedang membangun, apalagi Buya Yahya kemarin pas milad itu nantang dan ngasih statement. Pokoknya Beb Novel tahun depan acara milad belum ada pondoknya Buya nggak mau datang lagi, mau diancem sama Buya. Makanya kita sekarang sedang bangun kalau udah ada kamar kan bisa lah dinamain pondok Buya, ada kamarnya, ada santrinya, ya. Walaupun nama pondoknya belum ada, ya. Maka minta doanya, dan kita Pak Bu punya tim, ya. Jadi kita walaupun masih majelis, cuma memang 7 anak itu Pak Bu itu punya tugas yang memang vital. Ada satu tugasnya bagian media. Jadi kita live ini Pak Bu, ini live di Facebook dan YouTube, ya.
dan juga ada TikTok. Itu live setiap saya kajian. Itu ada satu orang di pusat ya di Al-Wasal, dia yang bagian mengaktifkan di komputernya. Jadi nge-share kemana-mana, itu tugas beliau. Satu orang itu. Kemudian ada yang kedua tim media. Nah kayak gini nih ya. Jadi ini khusus bagian live streaming. Kemudian ada lagi satu tim namanya tim infak ya. Itu yang lagi standby di belakang itu. Ya, nggak tahu kedinginan enggak itu. Ada tim infak kita namanya. Yang kedua ada tim ekonomi. Karena kita ingin punya majelis bukan hanya di infak tapi ekonomi. Doakan Bapak Ibu, kita sekarang punya air sendiri namanya Wasilah Water ya. Dan itu airnya RO ya, bukan air yang biasa. Itu airnya RO. Kalau RO itu kalau bahasa sederhananya itu kayak air obat gitu lah. Karena sebelum dikeluarkan itu dikasih oksigen dulu ya. Dan itu harganya kita bersaing dengan air-air yang harganya lebih murah. Kita punya air, kemudian kita punya banyak macam-macam, itu nanti bisa lihat di tim infak di belakangnya ekonomi. Dan itu air alhamdulillah Pak Bu, kita sebulan ini sudah bisa mengeluarkan sampai 1000 sampai 2000 kardus ya. Dan kita sudah ada yang kecil, yang cup sama yang botol 600 ml. Dan kita sekarang lagi buat yang tanggung yang 330 itu, yang botol kecil ya. Kita sudah juga buat itu dan alhamdulillah ada pondok-pondok besar yang sudah kerjasama sama kita. Apa itu? Maklum ya, apa? Maklum Pak, kalau maksud apa ini airnya. Jadi ngikut sama kita. Jadi kita yang buat, tapi nanti airnya namanya mereka. Kemudian kita ada juga tim apa lagi nih? Tim dapur. Karena kita ini setiap malam Kamis itu kita setelah kajian itu di sela kajian itu ada kopi, ada teh. Jadi setiap Bapak Ibu masuk ke kalau datang ke Masjid Al-Fakir itu nanti ada yang nawarin, "Ibu, Bapak mau teh mau kopi?" Jadi nanti langsung ada gelasnya, tinggal dipencet. Jadi kalau kopi nanti ada pencetannya, teh ada pencetannya. Setelah selesai kita menyediakan kayak gorengan, roti, bolu cemilan-cemilan. Itu setiap malam Kamis ada namanya tim dapur ya. Nah, itu beberapa dari kita yang ada di majelis. Di antaranya Bapak Ibu, setiap rutinan itu kita ada tim infak dan juga tim ekonomi. Nah, kita ada namanya celengan akhirat. Celengan akhirat. Kenapa namanya celengan akhirat? Karena itu nanti Bapak Ibu yang ikut andil itu semuanya nanti akan dipakai untuk majelis Al-Wasilah, termasuk nanti untuk pembangunan kamar. Barangkali Bapak Ibu ada yang ikut andil. Ini saya tadi itu nanya, ini udah izin belum Pak Haji? Ya. Baik, nanti barangkali Bapak Ibu ada yang pengen ikut andil, silakan. Itu di tim infak ada celengan ya. Gak usah lihat celengan, yang penting niatnya nanti untuk investasi akhirat. Itu nanti celengan Bapak Ibu diambil gratis. Tidak dipungut biaya, gratis, dan nanti dikumpulkannya sebulan sekali pas rutinan. Tapi jangan lupa di saat ngambil niat satu untuk sebagai amal jariah, karena itu nanti dipakai untuk majelis dan kedepannya beli tanah untuk pondok. Yang kedua, niatkan sebagai pembuka pintu rezeki, karena sodako itu kata Nabi bal yasdad, bertambah. Apalagi untuk majelis nanti Bapak Ibu yang ingin ikut adil, tinggal nanti itu di belakang, tinggal diambil gratis, dikumpulkannya kapan? Pas rutinan sebulan sekali. Nggak usah khawatir, nanti dihitung nggak? Kalau saya dapatnya sedikit, nggak bakal dihitung Pak Bu. Yang penting niatnya semuanya untuk amal jariahnya ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kita tutup dengan salat busra 3 kali. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, pulang dari majelis ini, pulang dari masjid ini, semoga hajat dunia akhirat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.